Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Sofian. Saya mahasiswa dari STKI PPGRI Sukabumi dengan nomor induk mahasiswa 2016 60095. Prodi Ekonomi Akuntansi semester 1. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang apa itu topik, tujuan, tesis, dan kerangka karangan demi memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu topik. Topik adalah hal yang pertama yang harus ditentukan oleh penulis karya ilmiah. Penulis karya ilmiah dapat tersusun secara sistematis dan terukur, yaitu syarat utama sebuah topik. Dalam memilih topik, kita harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu poin yang ke-1, yaitu harus menarik perhatian penulis. Mengapa demikian? Sebab bagaimana mungkin mengerjakan suatu karangan ilmiah apabila kita sendiri tidak tertarik pada topik tersebut. Poin yang kedua yaitu diketahui dan dikuasai oleh penulis. Sebab bagaimana mungkin dapat memberikan uraian yang berbobot apabila bidang atau pengetahuan yang diisyaratkan oleh topik yang kita pilih tidak kita kuasai sama sekali. Oke, lanjut, kita poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu harus sempit dan terbatas. Sebab sebuah tulisan ilmiah haruslah fokus pada satu masalah dan diselesaikan atau dibicarakan dalam waktu yang tertentu, jadi tidak melebar. Oke, poin yang keempat yaitu menghindari topik yang kontroversial dan baru bagi penulis pemula. Kenapa seperti itu? Karena akan menyulitkan penulis dalam mencari rujukan, penunjang, dan mempertanggungjawabkan tujuannya atau tulisannya. Lanjut, kita ke tujuan. Apabila sebuah topik yang tadi telah selesai dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan. Di sini tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai oleh penulis berdasarkan topik yang sudah ditentukan, sehingga tujuan itu dapat mempersempit atau membatasi topik. Kita lanjut lagi ke syarat-syarat tujuan. Tujuan juga memiliki syarat tertentu dalam menentukan tulisan. Penulis juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Baik dan selaras dengan topik. Yang kedua, membatasi topik agar tidak berlarut-larut. Yang ketiga, menjadi rambu bagi topik agar tidak menyimpang dari pembahasan. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tesis. Tesis dalam penulisan karangan ilmiah merupakan langkah awal. Langkah awal penulisan tesis dibentuk berdasarkan topik dan tujuan. Dengan demikian, tesis merupakan perumusan topik dan tujuan. Jadi itu tesis itu merupakan perumusan topik dan tujuan dalam bentuk kalimat dengan menonjolkan topiknya sebagai pokok bahasan. Dan juga tesis lebih menonjolkan topik daripada tujuan. Dengan maksud penulisan karangan ilmiah melakukan analisis, interpretasi, dan sintesis. Tesis mampu meramalkan atau mengendalikan dan mengarahkan penulis pada proses lanjut penulisan, yaitu penyusunan kerangka karangan atau yang sering kita sebut yaitu outline. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu kerangka karangan. Setelah mengetahui fungsi kerangka karangan, maaf, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu kerangka karangan. Kerangka karangan di sini adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusun pokok-pokok bahasa ke dalam bab dan subbab dengan menampilkan acuan berupa rujukan atau referensi yang digunakan. Lanjut lagi, kita ke fungsi kerangka karangan. Tahapan penyusunan kerangka karangan itu dimanfaatkan oleh penulis karena kerangka karangan itu sendiri mempunyai beberapa fungsi.
penting dalam proses penulisan diantaranya. Jadi ini fungsi-fungsi kerangka karangan ya. Poin yang pertama yaitu tidak perlu mengolah ide sampai 2 kali. Poin yang kedua yaitu menciptakan klimaks yang berbeda di tiap bab. Poin yang ketiga meningkatkan pada bahan atau materi. Poin yang keempat menciptakan kembali reproduksi yang sama. Poin yang kelima kita dapat dengan melihat dengan jelas dari perbentukan apa itu wujud, ide, nilai umum dan spesifik karangan lainnya. Poin yang keenam yaitu merupakan tahapan akhir dari pra penulisan. Oke, setelah kita tadi tahu fungsi kerangka karangan, selanjutnya kita lanjut ke materi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penulis. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penulis yaitu poin yang pertama, 1. Perumusan tesis dan pengungkapan maksud dengan jelas atau benar. Poin yang kedua yaitu penginventarisan topik-topik ke dalam subbab topik secara maksimal. Poin yang ketiga yaitu pengevaluasian semua topik yang telah dirinci ke dalam tahapan semua bab, ke dalam semua bab topik relevan dan tesis. Atau yang ke B, jangan ada topik yang sama. Dan poin yang C, semua topik dan subtopik sudah disusun secara paralel. Dengan lanjut poin yang keempat yaitu tahapan 3A dan 3B. Tahapan 3A dan 3B ini dilakukan secara berulang untuk mendapatkan subtopik yang terinci secara maksimal. Poin yang kelima yaitu penetapan pola, disusun ragangan yang tepat atau pola ilmiah dan pola logis. Dan poin yang keenam yaitu sadarilah ragangan tidak apa ya, yaitu poin yang ketujuh, sadarilah ragangan itu tidak selamanya bulat atau tidak sekali bulat lah. Lanjut ke poin yang ketujuh yaitu ragangan. Ragangan ini sebagai pedoman penyusun daftar isi karangan. Oke, lanjut kita ke persyaratan penyusunan kerangka karangan. Dan pembahasan yang terakhir adalah pembahasan yang terakhir ya di materi ini, yaitu persyaratan penyusunan kerangka karangan. Persyaratan penyusunan kerangka karangan di sini persyaratannya itu ada 7, yaitu yang pertama ada tesis sudah jelas dan benar. Poin yang kedua, data primer dan data sekunder sudah terkumpul dan dibaca tiap unit dalam kerangka karangan mempunyai satu gagasan. Poin yang keempat, pokok kerangka karangan harus tersusun secara logis. Poin yang kelima, pilih pola kerangka yang diterapkan atau pola alamiah, spasial, kronologis, dan pola alamiah topik yang ada. Poin yang keenam yaitu pola logis yang digunakan. Poin yang ketujuh, pasangan simbol disusun secara taat asas dengan menggunakan asas sistem tekuk, lurus, dan gabungan. Oke, mungkin itu yang bisa saya presentasikan dan itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, menyimpang, atau kata-kata yang kurang. Pembahasan dicukupkan sekian. Saya Ian Sofian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.